Misteri asal-usul Nyi Roro Kidul. Di tengah kilauan misteri dan mitos yang menyelimuti Indonesia, legenda Nyi Roro Kidul berdiri sebagai salah satu cerita paling ikonik dan berkesan. Dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul adalah sosok yang melegenda, dipercaya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Kisahnya bukan hanya tentang kekuatan dan mistis, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga penduduk pesisir dan memastikan kelestarian alam. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, memiliki pengaruh besar terhadap perairan luas Samudra Hindia. Banyak yang menggambarkannya sebagai pemimpin kerajaan bawah laut yang megah, dihuni oleh makhluk gaib seperti jin dan peri laut. Legenda ini tak hanya menambah mistisnya sosok Nyi Roro Kidul, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pelindung dan penjaga wilayah Laut Selatan. Menurut cerita yang berkembang, Nyi Roro Kidul memiliki kebiasaan menculik orang yang mengenakan pakaian hijau di pantai selatan, warna yang diyakini sebagai favoritnya. Orang-orang yang hilang dianggap telah diambil ke kerajaan gaibnya, menambah lapisan mistis pada legenda ini. Namun, di balik semua cerita mistis ini, terselip kisah asal-usul Nyi Roro Kidul yang tak kalah menarik dan penuh pesan moral. Legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya sebuah kisah mistis semata, tetapi juga sebuah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur dan ajaran moral, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari khazanah mitologi Indonesia. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan besar bernama Pakuan Pajajaran yang terletak di tanah Jawa, bersemayam seorang raja agung bernama Prabu Siliwangi. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang arif, bijaksana, dan sangat berani. Kerap kali, demi melatih keberaniannya, Prabu Siliwangi gemar berburu di hutan belantara tanpa ditemani oleh para pengawal kerajaan. Pada suatu hari yang cerah, Prabu Siliwangi memasuki hutan untuk berburu. Karena keasyikannya mengejar buruan, tanpa disadari, beliau telah tersesat hingga ke jantung hutan yang sangat dalam. Matahari yang terik mulai bergeser ke ufuk barat, malam pun tiba. Ketika menyadari waktu yang telah berlalu, Baginda Raja mencoba untuk kembali ke kerajaannya, namun ia mulai kebingungan. Hutan belantara yang luas dan gelap membuat Prabu Siliwangi tak tahu lagi arah pulang. Prabu Siliwangi berputar-putar mencari jalan keluar, tetapi tak berhasil menemukannya. Keletihan akhirnya membuat beliau memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar yang rindang. Tiba-tiba, muncul seorang perempuan dengan paras yang sangat jelita di hadapan Prabu Siliwangi. Baginda Raja yang sudah kelelahan namun penuh harap, memandang perempuan itu dengan tatapan yang berbinar. Dengan penuh harap, Prabu Siliwangi segera meminta bantuan kepada perempuan tersebut untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan belantara. Hei Nyai, saya sedang tersesat. Bisakah kau membantuku keluar dari hutan ini? Perempuan jelita itu terdiam sejenak, memandang Baginda Raja dengan tatapan yang penuh makna. Kemudian, ia berkata bahwa ia bersedia membantu Prabu Siliwangi, namun dengan satu syarat. Saya bersedia membantu Tuan, namun dengan satu syarat. Syarat itu adalah, Tuan harus tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Prabu Siliwangi termenung, merenungi syarat yang diajukan oleh perempuan tersebut. Ia menyadari bahwa untuk kembali ke kerajaannya, ia harus memenuhi syarat tersebut. Setelah mempertimbangkan baik dan buruknya, Prabu Siliwangi akhirnya setuju untuk tinggal bersama perempuan jelita itu. Setelah mengucapkan persetujuannya, Prabu Siliwangi dan perempuan misterius itu berjalan bersama menuju tempat tinggal sang perempuan. Betapa terkejutnya Prabu Siliwangi ketika melihat rumah perempuan itu. Ia mengira akan melihat sebuah pondok sederhana di tengah hutan, tetapi yang ia temukan adalah sebuah bangunan megah bak istana kecil, tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Namun, saat Prabu Siliwangi menanyakan asal-usul perempuan tersebut, ia hanya tersenyum misterius dan menolak untuk menjawab. Hari berganti hari,
Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan misterius itu. Kehangatan dan perhatian yang diberikan perempuan itu membuat hati Prabu Siliwangi luluh. Perlahan namun pasti, benih cinta mulai tumbuh di hati sang raja. Hingga akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut. Mereka pun hidup bahagia di istana kecil yang tersembunyi itu, menikmati kebersamaan yang indah. Waktu berlalu, siang berganti malam dan bulan berganti tahun. Prabu Siliwangi yang semula hanya berniat tinggal sementara, akhirnya menetap lebih lama dari yang direncanakan. Namun, pada suatu malam yang tenang, Prabu Siliwangi teringat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kerajaan. Ia sadar bahwa telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya, dan bahwa rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali ke kerajaannya. Sang istri, meskipun sedih harus berpisah, mengerti akan kewajiban suaminya. Ia mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali ke Pakuan Pajajaran dan bahkan mengutus pasukannya untuk mengantarkan sang raja kembali ke kerajaannya. Sesampainya di istana, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi pun kembali menjalankan tugasnya sebagai raja dengan penuh dedikasi. Namun, kesibukannya dalam mengurus kerajaan membuatnya perlahan-lahan mulai melupakan sang istri yang ditinggalkannya di istana kecil di tengah hutan. Meski demikian, kenangan akan cinta yang tulus dan sejati itu tetap tersimpan di sudut hatinya. Bagaimanapun, cinta sejati tidak pernah benar-benar pudar, meski waktu terus berlalu. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Prabu Siliwangi tengah terlelap dalam tidur nyenyaknya, terdengarlah suara tangisan bayi yang memecah kesunyian malam dari luar istana. Dengan hati-hati, Prabu Siliwangi mendekati sumber suara tersebut dan terkejut menemukan seorang bayi perempuan tergeletak sendirian. Tanpa berpikir panjang, beliau menggendong bayi itu dan mencoba menenangkannya, meski perasaannya diliputi kebingungan. Tiba-tiba, dari balik kabut asap yang tebal dan kilauan cahaya yang mempesona, muncullah sosok perempuan jelita di hadapan Prabu Siliwangi. Ternyata, perempuan itu adalah sang istri tercinta yang selama ini dirindukannya. Dengan penuh kasih, ia membawa kabar bahwa bayi perempuan tersebut adalah buah cinta mereka berdua. Sang istri datang menghadap Prabu Siliwangi dengan permintaan agar ia merawat putri mereka dengan penuh kasih sayang dan layaknya manusia biasa. Prabu Siliwangi yang kebingungan mendengar permintaan tersebut, segera meminta penjelasan dari sang istri tentang apa yang dimaksud dengan merawat putri mereka layaknya manusia. Dengan suara lembut namun tegas, sang istri akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan. Ia berharap agar Prabu Siliwangi dapat menjaga dan membesarkan anak mereka, memberikan segala yang terbaik baginya, agar kelak putri mereka bisa tumbuh dengan baik di antara manusia. Namun, sebelum Prabu Siliwangi sempat bertanya lebih lanjut, sosok sang istri lenyap di telan malam yang gelap, meninggalkan Prabu Siliwangi dengan bayi di dalam gendongannya. Dengan hati penuh tekad, Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya Putri Kadita. Beliau berjanji akan merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, Putri Kadita tumbuh menjadi seorang gadis yang berbudi baik dan menawan. Kecantikan dan kebijaksanaannya seringkali mengingatkan Prabu Siliwangi pada sang istri yang selalu ia panggil dengan sebutan Kinasih, yang berarti kesayangan. Meskipun perjalanan hidup penuh dengan tantangan, Prabu Siliwangi tetap teguh menjaga dan merawat Putri Kadita, memenuhi janji yang telah ia buat kepada sang istri tercinta. Seringkali, Baginda Raja Prabu Siliwangi mengembara sendirian ke hutan-hutan lebat, berharap menemukan kembali istana tempat ia pernah bermukim bersama sang istri tercinta. Namun, pencariannya selalu berujung sia-sia. Seiring berlalunya waktu dan bertambahnya usia, kecemasan mulai menyelimuti hati sang raja.
Ia khawatir karena tak memiliki permaisuri dan anak laki-laki yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan. Meski begitu besar cintanya pada Putri Kadita, rakyat Pakuan Pajajaran tidak menghendaki dipimpin oleh seorang perempuan. Dengan hati yang berat, Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi, berharap memperoleh keturunan lelaki yang dapat melanjutkan kepemimpinannya. Calon permaisurinya adalah seorang putri bangsawan yang cantik jelita bernama Dewi Mutiara. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup dalam harmoni sebagai sebuah keluarga. Namun, masa kehamilan Dewi Mutiara membawa perubahan besar pada sifatnya. Ia berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Sejumlah permintaan mulai ia ajukan kepada Prabu Siliwangi demi kelancaran kehamilannya. Pada awalnya, permintaan Dewi Mutiara hanyalah makanan-makanan mewah yang sulit didapatkan. Namun, semakin hari, permintaannya semakin aneh dan sulit diterima akal. Salah satu permintaan yang paling mengganggu hati Prabu Siliwangi adalah ketika Dewi Mutiara meminta agar Putri Kadita diusir dari istana Pakuan Pajajaran. Cemburu akan kasih sayang yang begitu besar Prabu Siliwangi kepada Putri Kadita, Dewi Mutiara tak ingin kasih sayang sang raja terbagi antara dirinya dan anak lelakinya yang akan lahir. Saya sih ingin Putri Kadita diusir dari kerajaan, ini demi kebaikan masa depan kita semua. Mendengar permintaan istrinya, amarah Prabu Siliwangi pun memuncak. Tentu saja, mengusir Putri Kadita tidak pernah terlintas dalam pikirannya, terlebih karena ibu kandung Putri Kadita telah menitipkan anaknya kepada sang raja. Dengan penuh kemarahan dan tekad yang bulat, Prabu Siliwangi menolak keras permintaan Dewi Mutiara. Ia menyadari bahwa kasih sayang yang tulus kepada Putri Kadita tidak dapat digantikan oleh siapapun, dan ia tak akan pernah melanggar janji yang telah ia buat kepada ibu kandung Putri Kadita. Dengan rencana awalnya yang gagal, Dewi Mutiara yang penuh ambisi mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita dari kehidupannya. Dalam kedalaman malam yang gelap, dengan bantuan para dayang setianya, Dewi Mutiara memanggil seorang dukun sakti untuk melancarkan rencana jahatnya. Sang dukun dengan sihir hitamnya mengirimkan kutukan mengerikan kepada Putri Kadita. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Putri Kadita tiba-tiba merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Gatal yang tak tertahankan berubah menjadi kudis yang menyebar cepat, disertai dengan bisul dan nanah yang memedihkan, serta aroma menyengat yang tak tertahankan. Prabu Siliwangi yang sangat mencintai putrinya segera memanggil tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk menyembuhkan sang putri. Namun, segala usaha mereka berakhir sia-sia. Dalam keadaan putus asa, Dewi Mutiara melihat peluang emas untuk mencapai tujuannya. Dengan penuh kepura-puraan, ia menghadap Prabu Siliwangi dan mengajukan permintaan yang tampaknya masuk akal. Putri Kadita harus diasingkan untuk mencegah penyakitnya menyebar menjadi wabah di seluruh kerajaan. Dengan suara yang lembut namun penuh racun, Dewi Mutiara meyakinkan sang raja bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat Pajajaran. Meski hatinya teriris pedih, Prabu Siliwangi merasa permintaan Dewi Mutiara masuk akal demi keselamatan rakyatnya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan Putri Kadita. Sang putri, dengan penuh kesedihan dan rasa tak percaya, diusir dari istana yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Prabu Siliwangi, meskipun merasa sangat terluka, tetap berusaha kuat demi kebaikan kerajaan, namun janji kepada sang istri pertama untuk melindungi Putri Kadita tetap bersemayam di hatinya. Di pengasingan, Putri Kadita terus berjuang melawan penyakit dan kutukan yang menimpa dirinya. Namun, dalam kesendirian dan penderitaan, jiwa yang kuat dan hati yang penuh kasih sayang tetap menjadi pijakan hidupnya.
Putri Kadita yang putus asa meninggalkan istana dan tanpa tujuan jelas, ia berjalan menuju hutan belantara yang lebat. Langkah-langkahnya yang berat dan hati yang gundah akhirnya membawanya ke Gunung Kombang, sebuah tempat yang terpencil dan tenang. Di sana, ia memutuskan untuk bertapa, merenungi nasibnya yang malang. Saat sedang dalam semedi yang khusyuk, tiba-tiba ia mendengar sebuah bisikan lembut yang datang entah dari mana. Suara lembut itu mengaku sebagai ibunya, meminta Putri Kadita untuk pergi ke arah selatan Pakuan Pajajaran untuk mencari kesembuhan. Ketika Putri Kadita bertanya mengapa sang ibu tidak menampakkan diri, suara itu hanya memintanya untuk percaya bahwa akan tiba saatnya mereka bertemu kembali. Dengan hati yang penuh keraguan namun keinginan kuat untuk sembuh, Putri Kadita memutuskan untuk mengikuti petuah tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara melewati hutan belantara, lembah, dan sungai, akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut yang berombak ganas dan menyatu dengan alam. Dengan keberanian yang berasal dari harapan untuk sembuh, Putri Kadita pun memutuskan untuk menyelam ke dalam lautan. Di tengah ombak yang menghantam, ia membenamkan dirinya di dalam air. Seketika, keajaiban terjadi. Seluruh kudis dan nanah yang memenuhi tubuhnya hilang seakan ditelan oleh lautan. Tidak hanya sembuh, Putri Kadita juga merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya, memberikan kendali penuh atas laut selatan. Merasa berutang budi kepada kekuatan alam yang telah menyembuhkannya, Putri Kadita memutuskan untuk menetap di Laut Selatan dan membangun kerajaannya di bawah laut. Perlahan namun pasti, ia mengumpulkan ribuan pasukan yang setia. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, ia menjadi penguasa yang dihormati dan disegani di seluruh Laut Selatan. Putri Kadita kini dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan, serta selalu dikenang karena keberanian dan keteguhan hatinya. Konon, pengikut setia Putri Kadita tidak didapatkan dengan mudah. Banyak pangeran muda dari berbagai kerajaan yang datang untuk mempersunting sang putri yang jelita. Namun, Putri Kadita menetapkan syarat kepada setiap kandidat yang ingin meminangnya. Mereka harus bertarung melawannya di tengah gelombang laut pantai selatan. Tantangan ini bukanlah tugas yang mudah, karena kesaktian Putri Kadita yang luar biasa. Tentu saja, tidak ada satupun pangeran yang mampu menandingi kesaktian Putri Kadita. Dalam setiap pertarungan, para pangeran dan pasukan mereka yang kalah akhirnya tunduk dan bersumpah setia kepada sang putri. Mereka diangkat menjadi pengawal setia Putri Kadita, membentuk pasukan yang tangguh dan setia melindungi sang ratu dan kerajaannya. Di samping kekuatannya dalam pertarungan, Putri Kadita yang juga dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, berjasa besar dalam membantu penduduk sekitar dalam hal kelautan. Ia memberikan pengetahuan dan bantuan kepada nelayan, sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga melindungi penduduk dari berbagai bencana alam yang mengancam, seperti badai dan tsunami, dengan menggunakan kesaktiannya. Berkat jasa-jasa dan kesaktian yang luar biasa, Putri Kadita sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan disematkan padanya sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas peran pentingnya. Dalam tradisi Jawa, gelar seperti Nyi atau Nyai, Kanjeng, dan Gusti diberikan kepada orang yang sangat dihormati dan dianggap memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai simbol kesantunan dan kehormatan. Cerita rakyat Jawa Barat tentang legenda Nyi Roro Kidul ini kaya akan pesan moral yang dapat dijadikan pedoman hidup. Salah satu pesan penting yang dapat dipelajari adalah pentingnya selalu mengutamakan kebaikan, bahkan ketika dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil. Sikap Putri Kadita yang tidak menyimpan dendam terhadap ibu tirinya, Dewi Mutiara, dan bahkan rela meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, menjadi teladan bagi kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, bahkan dalam situasi yang sulit. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan hati, keberanian,
dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.